Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Astuti dengan NIM 0104211023 dari kelas MDA dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Mu'in LCMA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis tematik, prinsip-prinsip metode hadis tematik, kemudian hadis tentang ihsan, hadis tentang profesional, kemudian ada hadis tentang kewajiban berdakwah, kemudian yang terakhir yaitu hadis tentang siapa yang memiliki kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Baiklah, simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid, sesuatu yang baru, lawan kata dari qadim, sesuatu yang lama, qarib, dekat, lawan kata dari ba'id, jauh, dan khabar, berita, yaitu sesuatu yang diberikan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Sedangkan ahli usul, definisi hadis ialah sesuatu perkataan, perbuatan, takrik Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syarak dan ketetapannya. Kemudian yang kedua ada pengertian hadis tematik atau maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata yang mempunyai isim mauful, dari kata wada'ah yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-rafu atau mengangkat. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Kemudian ada prinsip-prinsip metode hadis tematik. Yang pertama, pembahasan hadis sesuai dengan tema yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Yang kedua, semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Selanjutnya ada hadis tentang ihsan yang berbunyi an Abi Ya'la Syaddadi bin Ausin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah, yang artinya dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan atau mewajibkan berbuat ihsan atas segala hal. Jika kalian membunuh dalam peperangan, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka lakukanlah sembelihan yang baik. Hendaknya setiap kalian menajamkan perangnya dan membuat senang hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis yang pertama, hendaknya menjalankan segala sesuatu dengan cara terbaik, dengan makna baik yang begitu luas. Melakukan sesuatu dengan cara terbaik adalah perintah syariat, baik secara mantuk, tersurat, atau mafhum, tersirat. Yang kedua, melakukan perbuatan dengan cara terbaik juga ditekankan dalam perkara dan situasi yang sangat emosional seperti peperangan yang biasanya manusia cenderung bertindak brutal. Yang ketiga, melakukan perbuatan dengan cara terbaik juga dilakukan dengan hewan, baik ketika mereka hidup dalam pemeliharaan dan lingkungan kita atau ketika mereka hendak akan disembelih untuk keperluan hidup manusia. Selanjutnya hadis tentang profesional yang berbunyi
An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyumkinah rawahu Tabrani wal Baihaqi, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891, Baihaqi nomor 334. Penjelasan hadis: agar kebutuhan hidup manusia terpenuhi, manusia harus bekerja untuk mencari nafkah. Bekerja adalah fitrah dan merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hadis tentang public relation yang berbunyi An Abi Dzarrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamuhuma wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah rawahu Tirmizi wa qala hadits hasanah sahih, yang artinya dari Abu Dzar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah balaslah keburukan dengan kebaikan, niscaya Dia akan menghapusnya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi yang berkomentar hadis hasan sahih. Penjelasan hadis yang kita kaji kali ini merupakan hadis yang agung dan patut untuk direnungi sekaligus diamalkan, sebab berisi 3 hal penting, yaitu bagaimana interaksi seorang hamba dengan Robnya, interaksinya dengan dirinya sendiri, dan interaksinya dengan orang lain. Karena kehidupan kita tidak lepas dari 3 hal itu, maka selayaknya memahami kandungan dari hadis ini sehingga dapat menjadi bekal di dalam meneliti kehidupan. Kemudian hadis tentang kewajiban berdakwah yang berbunyi An Abdillah bin Amrin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayat, yang artinya dari Abdullah ibn Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan dariku sekalipun 1 ayat. Hadis riwayat Tirmizi. Penjelasan hadis tersebut menjadi landasan kewajiban setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, untuk berdakwah. Tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajiban dakwah. Hal ini tampak dari perintah untuk menyampaikan dakwah. Meskipun 1 ayat, berdakwah bukan kewajiban yang diperintahkan oleh para ulama, kiai, ataupun oleh siapapun, akan tetapi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya Muhammad secara langsung kepada setiap individu manusia. Yang terakhir, hadis tentang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya, yang berbunyi An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahul Muslim, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selama-lamanya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Penjelasan hadis yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai kemampuan. Yang kedua, tidak boleh melarang kemungkaran sampai diyakini hal itu kemungkaran. Yang ketiga, kemungkaran harus dinilai sebagai kemungkaran oleh orang yang mengingkari dan pelaku yang diingkari.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.